Survei Cawapres keluar, Ibu Sherly Yohanda menduduki posisi ke-7 dan yang mengejutkan ada Ferry Irwandi, teman-teman, yang dipilih oleh banyak anak muda sebagai bakal Cawapres 2029. Posisi pertama diduduki oleh Deddy Mulyadi dengan elektabilitas mencapai 18,38%. Jadi survei ini dilakukan oleh lembaga mudabicara.id dan ini adalah survei nasional di kuartal keempat 2025. Survei ini bertajuk Persepsi Akhir Tahun Kelompok Muda Terhadap Pemerintahan, Partisipasi Publik, dan Isu Nasional. Nah, survei ini secara spesifik ngambil sudut pandang anak muda atau generasi Z, Gen Z, dan milenial. Yang mengejutkan, muncul nama-nama populer di media sosial yang punya kedekatan dengan isu anak muda dan banyak membantu masyarakat, yaitu Ferry Irwandi. Gibran ternyata elektabilitasnya di bawah Sherly Yohanda, dan di dalam survei tersebut juga terdapat Purbaya Yudisadewa yang menduduki posisi kedua. Ini presentasi surveinya. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah kamu setuju? 8 bulan memimpin, Gubernur Maluku Utara Sherly Yohanda memaparkan capaian kinerja pemerintahannya dalam rapat paripurna HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara. Dalam 8 bulan, program pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB sudah berjalan dengan dana BOSDA 38 miliar rupiah dan tahun depan naik jadi 50 miliar rupiah. Sherly juga memastikan tidak boleh ada anak Maluku Utara yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Di bidang kesehatan, BPJS gratis sudah mencakup 82% warga. Siapapun warga Maluku Utara yang ke rumah sakit bisa aktifkan BPJS 24 jam tanpa bayar, tegasnya. Untuk perumahan, 700 rumah tidak layak huni telah direhabilitasi dan akan ditambah jadi 1.500 unit pada 2026. Sherly juga menargetkan pembangunan ruang kemoterapi dan radiologi di Sofifi agar warga tak perlu berobat ke luar daerah. Sementara di sektor infrastruktur, Sherly menyoroti pentingnya konektivitas antar wilayah, dengan kebutuhan anggaran mencapai 10 triliun rupiah. Pemprov menyiapkan 700 miliar rupiah di APBD 2026 untuk jalan dan jembatan. Sherly juga menegaskan perhatian terhadap perlindungan sosial dan ekonomi rakyat kecil, dari nelayan, petani, hingga bantuan bagi keluarga yang berduka. Sherly menutup pidatonya dengan pesan yang menyatukan, "Saya tidak bisa membangun sendiri. Kita harus berkolaborasi." Masyarakat harus tahu. 10 kebobrokan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. 1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda. 2. Transparansi anggaran buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya. 3. Nasib dana komitmen fee Formula E Rp560M masih belum jelas. 4. Prioritas anggaran tidak jelas. 5. Normalisasi Sungai Mandek selama 3 tahun. 6. Realisasi naturalisasi sungai 0%. 7. Realisasi program DP 0 rupiah hanya 0,26%. 8. Pembangunan Light Rail Transit, LRT, fase 2 masih 0%. 9. Mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi. 10. Kontrak Aetra dan Palija berakhir pada 2023. Namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih. Bung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini, itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas. Pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI, popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Nah ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan itu calon kader siapa? Kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama, segala macam itu kan mengalahkan popularitas. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya hasil penjagalan di pilkada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan.
supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan pada tobat ya. Shirley itu apapun yang dia lakukan, itu dia tidak menginginkan uang. Malah kemungkinan besar dia akan memberikan uang kepada rakyatnya. Ya, kenapa? Karena dia memang pada dasarnya pengusaha. Suami istri ini kan sebetulnya pengusaha, ya, yang bukan berpusat di tanah Jawa, tapi memang kayak Shirley ini kan kelahiran Ambon, dan kemudian suaminya pernah menjadi bupati di Morotai. Ya, jadi itu wilayah Maluku, ya. Dan Anda tahu ya, ini suatu hal yang unbelievable ya, karena seorang yang non Muslim dan dia punya minoritasnya dua loh ya, udah non Muslim, Chinese pula. Tapi Anda tahu ya, dia kenapa kemudian bisa terpilih menjadi gubernur Maluku Utara? Ini kan menarik ya. Walaupun memang ada satu hal yang juga tidak mengenakan ya, karena dia kan menggantikan suaminya yang kebetulan kecelakaan. Menurut saya bukan kecelakaan, itu kayaknya ada sabotase ya. Karena ya alhamdulillah waktu itu istrinya tidak berada di kapal itu ya, tapi kapal itu kan meledak gitu kan. Dan akhirnya kemudian atas permintaan dari penyokong suaminya ya, dan kemudian dia yang diajukan dan menang ya. Dan kalau Anda lihat ya, Shirley itu diem aja tiap hari dia dapat duit, ya. Karena perusahaannya kalau Anda mau baca-baca ya, perusahaannya itu bukan main banyaknya. Ada yang terkait dengan tambang emas, ya, ada 2 tuh tambang emas yang dimiliki. Belum lagi dia juga punya tambang nikel, ya. Dan kemudian dia juga punya hotel, ya. Dan hotelnya itu bukan hotel abal-abal, ya. Hotel-hotel di mana para pebisnis yang akan datang ke Ternate atau Bacan atau daerah Sulawesi Maluku Utara itu pasti tinggal di hotel tersebut ya. Makanya kemudian dia diem aja duitnya udah banyak ya. Betul. Makanya mudah-mudahan dia tidak akan menjadi orang yang terkena kasus korupsi ya. Dan buat saya nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena dia udah kaya gitu kan. Dan dan ini yang kemudian diharapkan oleh masyarakat bahwa dari kekayaan itulah yang kemudian akan mengucur ke bawah ya. Jadi istilahnya itu aliran dari kekayaan itu bisa turun ke bawah. Dan kalau Anda lihat dari waktu dia melaporkan harta kekayaannya ke KPK ya, itu kan cuma sekian kalau nggak salah sekian juta rupiah tuh udah sampai ke angka 1 triliun ya. Itu kan 900, sekian pokoknya miliar rupiah ya. Dan itu lagi-lagi ya, terlepas dari ada yang kemudian dia memiliki bersama suaminya ya, itu ada yang sahamnya 25%, ada yang kemudian sahamnya berapa persen ya, tapi lagi-lagi dari perusahaan-perusahaan itu setiap jam itu pasti banyak uang masuk ya. Apalagi sekarang kalau Anda lihat ya, berapa harga emas hari ini? Coba saya mau nanya sama Anda. Itu udah. Ini Anda sebagai 2.700.000 sekian. 2 juta. Harga emas Antam per hari ini ya. Dan maaf ya, saya ngomong juga pada Anda ya, kalau nanti saya juga ngomong nanti tentang purba ya, itu tentunya saya juga akan cerita juga ya, bagaimana analisis dari sisi ekonomi dan keuangan yang terkait dengan Purbaya ya. Jadi intinya kalau saya lihat ya, Shirley itu satu ya, dia memang berasal dari Partai Demokrat, dan buat saya itu Partai Demokrat itu benar-benar punya, bukan loyang ya. Anda tahu loyang ya, karena kalau Anda bedakan antara emas dengan loyang itu kan sama-sama kuningnya. Kalau dia itu mungkin bukan cuma namanya itu emas ya, tapi bisa dia merupakan berlian, dia juga bisa merupakan mutiara yang memang amat berharga bagi Demokrat ya. Dan karena itu ya, kalau saya lihat dari pernyataan dia dan juga dari kan katanya untuk menjalankan
tugasnya sebagai gubernur Maluku Utara ini kan dia kemudian melepaskan, walaupun itu memang pernyataan itu klise ya, itu sulit untuk dicopot 100% ya, antara posisi seseorang ya, apalagi dia gubernur Maluku Utara gitu kan, dengan kemudian kekayaan dia yang tadi saya katakan itu memang pusatnya di Maluku, khususnya di Halmahera Selatan ya semuanya pokoknya di daerah Maluku Utara lah itu. Jadi begitulah ya. Jadi saya melihat mudah-mudahan dia tidak kemudian terpukau atau silau untuk pindah ke Jakarta ya. Karena lagi-lagi saya katakan dia dibesarkan, dia dilahirkan di Ambon, dibesarkan di Maluku bagian utara ya, dan wilayah-wilayah yang dia tinggali itu adalah wilayah-wilayah yang terbelakang ya kayak Morotai ya. Morotai itu kan pulau termasuk pulau terluar di Indonesia ya, dan penduduknya Anda tahu ya itu benar-benar sangat terbelakang ya. Itu yang harusnya yang namanya makan bergizi gratis tuh harus masuk ke situ gitu kan. Tapi kan apa namanya nih, si Shirley ini kan tadi yang saya bilang ya, Anda bayangkan dengan double minority ya. Kalau Ahok kan double minority-nya juga kayak gitu ya, Kristen, Cina lagi kan. Nah ini juga sama nih, malah 3 kali ya, Kristen, Cina, kemudian nggak Kristen, Cina udah gitu kaya lagi gitu. Jadi apalagi ya, dan Anda tahu ya, dia pernah kuliah di Surabaya di Universitas Kristen Petra ya. Tapi Anda lihat begitu dia selesai, apakah dia kemudian meninggalkan Maluku Utara dan pindah Surabaya? Kagak. Kembali. Dia kuliah apa di Petra ya? Kalau nggak salah dia dalam bidang manajemen bisnis ya. Itu manajemen bisnis internasional. Kemudian dia juga kuliah di negeri Belanda kalau nggak salah ya, dalam bidang yang terkait juga itu ya. Makanya kemudian dia menjadi orang yang sangat memang ahli dalam bidang manajemen dan juga pengembangan SDM. Makanya kalau Anda lihat ikutin apa kegiatan dia, makanya dia punya kerjasama sama UGM, sama rektor UGM ya, si Profesor siapa nih, yang sekarang selalu namanya muncul gara-gara kasus ijazah palsu. Memang dia ke Tanah Jawa ya, tapi mengambil kira-kira apa yang bisa dia dapat dari Tanah Jawa gitu. Kayak tadi saya bilang dia dalam bidang ilmu manajerial, kemudian juga pengembangan SDM. Tapi begitu lulus. Yang ingin saya sampaikan, saya dengan Bu Shirley ini kenapa hadir ke sini. Bu Shirley saya yang ngundang dan saya ngajak. Nanti sambil kita buka, Bu Shirley kasih speech dikit lah, karena ini fans Bu Shirley banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan rumah Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bu Rini Widiantini beserta seluruh jajaran dan seluruh mitra kerja Komisi 2 DPR RI yang hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, cukup lengkap tokoh-tokoh dari lembaga negara yang hadir Bu Gubernur hari ini. Gubernur Maluku Utara sahabat saya Ibu Shirley Chowanda. Bu Shirley Chowanda ini sejak kami melaksanakan silaturahmi regional KAHMI se-Papua, Maluku Utara, sudah kami baiat menjadi keluarga KAHMI. Kalau KAHMI itu kepanjangannya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau Bu Shirley kawan alumni HMI. Adinda Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga merupakan alumni HMI. Adinda Emil ini sahabat saya hampir 20 tahun. Saya waktu itu masih jadi dosen PNS, Mas Emil masih jadi konsultan. Cari duitnya sama-sama Bu. Kami tersesat di jalan yang benar, di jalan politik ngikut Bu Khofifah. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena pesawat saya hampir 1 jam berputar-putar di udara, dan karena kehendak Allah dan syafaat Rasulullah saya bisa landing dan kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini walaupun waktunya sudah sangat mepet. Yang kedua, saya berterima kasih banyak kepada Bu Khofifah, Mas Emil dan seluruh jajaran
dari pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Pak Sekda, abang saya yang telah memfasilitasi silaturahmi ini. Saya menggelar Safari Ramadan ini Bu dengan niat untuk mengguyupkan yang pertama seluruh mitra kerja Komisi 2 DPR RI dengan unsur pemerintah daerah. Di dalam periode kami 2024-2029 Komisi 2 DPR RI ingin menjadi bridging atau jembatan antara kepentingan daerah dan kepentingan pusat. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri kami DPR RI akan mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia, gubernur, bupati, wali kota. Kami akan bikin beberapa term. Tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Beliau berkenan untuk memimpin pertemuan itu. Karena saya bilang kalau saya yang mengundang, saya hanya mengundang dan menginventarisir masalah. Solusinya saya nggak punya. Tapi kalau Pak Dasko yang memimpin, mudah-mudahan solusi bagi seluruh persoalan daerah bisa kita selesaikan. Ini era baru DPR dan saya kira DPR mudah-mudahan bisa menjadi jembatan bagi merajutnya NKRI dengan otonomi yang sudah kita sepakati di konstitusi. Yang kedua, Bu Khofifah, saya menitipkan dan berterima kasih sekaligus seluruh mitra kerja kami di Jawa Timur. Dan yang tidak kalah penting seluruh keluarga besar HMI dan KAHMI. Saya adalah Presidium Majelis Nasional KAHMI, maka saya kemanapun ke seluruh daerah saya tidak pernah melupakan HMI dan KAHMI. Karena saya punya sejarah. Kalau Bu Seli tahu sejarahnya, saya nggak bisa begini kalau nggak ada HMI. Karena dulu almarhum abah saya, udah buka ya. Karena dulu almarhum abah saya itu tukang becak Bu. Gak bisa kuliah, diselamatkan oleh senior-senior HMI, tinggal di sekretariat HMI cabang Banjarmasin, dikasih makan gratis, dikasih tempat tinggal gratis, dibantu kuliahnya di IAIN Antasari Banjarmasin sampai selesai. Kalau nggak ada HMI, Rifki ini anak petani di kampung. Jadi kalau orang tanya kenapa kok Rifki sayang sekali dengan HMI dan KAHMI, saya lebih dari sekedar ideologis, ini utang budi sampai mati yang saya nggak bisa balas gitu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya dengan Bu Shirley ini kenapa hadir ke sini. Bu Shirley saya yang ngundang dan saya ngajak. Nanti sambil kita buka Bu Shirley kasih speech dikit lah, karena ini fans Bu Shirley banyak di sini. Suatu hari saya ketemu dengan Bu Shirley cerita pengalamannya setelah retreat di Magelang. Saya tanya apa yang menarik dari retreat di Magelang. Beliau bilang bukan soal materi dari para menteri, ini mohon maaf Bu Rini, karena nggak sempat dialog, katanya terlalu padat acaranya. Yang menarik Bu Shirley itu tinggal satu barak dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Karena gubernur perempuan di Indonesia cuma 2 orang. Jadi kita sudah menghadirkan 100% gubernur perempuan di Indonesia. Bu Shirley dengan Bu Khofifah kita tahu beda keyakinan, tapi Bu Shirley mengagumi Bu Khofifah karena katanya sebelum subuh sudah bangun rajin membaca Al-Quran, mengaji, berzikir. Dan Bu Khofifah menunjukkan bagaimana kerendahan hati seorang hamba Allah kepada Tuhannya. Tapi setelah itu yang Bu Shirley juga cerita kepada saya, beliau juga mampu mengkoordinasikan pekerjaannya dengan baik. Dia telepon sana sini kanan kiri, dia selesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Dia bilang saya retreat belajarnya dari Bu Khofifah katanya gitu. Karena itu jauh-jauh hari saya bilang sama Bu Shirley, Bu saya tanggal 6 awalnya ingin ke Jawa Timur buka puasa bersama, kemudian kita ganti menjadi hari ini, kalau berkenan Ibu ikut. Beliau bilang saya ikut. Ternyata dia pergi duluan tadi pagi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Shirley. Saya juga pengagum Bu Khofifah. Saya masih jadi aktivis mahasiswa, Bu Khofifah sudah menjadi wakil ketua DPR, menjadi menteri. Waktu itu saya cek di koran, siapa ini wakil ketua DPR kok masih muda sekali. Karena waktu itu yang kita lihat kan siaran TVRI, RCTI dan SCTV. Dan Bu Khofifah waktu itu menjadi ikon bagi kepemimpinan muda nasional. Bu, kalau ada bacaan khusus nanti tolong disalinkan kepada kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan persaudaraan dan kebersamaan kita bisa terus kita rajut untuk kebaikan bangsa dan negara tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentu dalam kesempatan ini juga akan kita simak dan ikuti sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang terhormat Ibu Rini Widianti DSA MPM. Kami silakan. Baik, namun sebelum itu kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melaksanakan buka puasa bersama.